Senang sekali Icoro ketemu lagi dengan Property People di 123 Review Rumah. Kali ini aku ada di Kota Baru Parahyangan yang merupakan kota mandiri pertama dan terluas di Bandung. Khusus hari ini kita akan review hunian rumah bukit yang ada di Kota Baru Parahyangan. Namanya Wisesa Asih House yang berada di klaster Tatar Surawisesa. Dan klaster ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan luas 80 hektar. Dan klaster ini juga berada di bagian dalam bumi luhur Highland yang juga merupakan area perbukitan dari Kota Baru Parahyangan. Berada di hunian rumah bukit, pastinya pemandangannya juga yang disuguhkan ini luar biasa. Pemandangannya menghadirkan 180 derajat. Wow, sehingga kita bisa lihat view danau, pegunungan, dan pastinya lebih cantik kalau malam hari karena ada city light. Kebayangkan gimana sejuknya? Ica ada di depan fasadnya aja udah kerasa banget loh sejuknya. Apalagi berada di dalam rumah. Sebelum lanjut untuk review rumah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Rumah 123. Here we go! Property People, aku sudah bersama Bapak Zulfikar. Halo. Dan beliau ini adalah sales supervisor dari Kota Baru Parahyangan dan sekaligus menjadi narasumber di review rumah kali ini. Pak Zul, apa kabar? Apa kabar, Wica? Thank Alhamdulillah you. baik. Makasih udah kunjungin datang ke Kota Baru Parahyangan. Aku dong yang lebih senang bisa review dari rumah kali ini dan tentunya bersama Bapak Zulfikar. Oke. Pak, langsung aja nih ya Pak. Boleh. Berbicara mengenai konsep. Oke. Sebenarnya Wisesa Asih House ini konsepnya ini seperti apa? Oke, konsepnya adalah kota mandiri dengan kita mengusung dari nilai budaya, pendidikan, dan juga kondisi lingkungan. Jadi kita penamaan klaster itu sebutannya Tatar. Tatar. Ya, jadi kita ini adalah Tatar pertama atau klaster pertama itu namanya Tatar Surawisesa. Oke. Nah, di sini kita itu ada dua produk kebetulan karena memang di area perbukitan. Dua produk ini, satu namanya tipe Wisesa Asri dan juga tipe Wisesa Asih. Yang kali ini kita di Wisesa Asih. Nah, betul. Jadi dia ada tipe down slope, ada tipe up slope, dan kita posisinya itu mengikuti kemiringan kontur si area rumah. Jadi area kawasannya. Misalkan kita nggak bikin semua kawasannya itu jadi rata, tapi kita mengikuti kontur. Dan mungkin bisa dikatakan juga karena berdiri di area perbukitan, bisa dikatakan ini rumah bukit mungkin ya? Ya, rumah bukit gitu kan, karena di Bandung kan identik ya, kalau daerah Jawa Barat pengennya feels-nya tuh kayak, wah saya pengen tinggal di area-area yang dingin, sejuk. Nah, kebetulan ini ada banget produknya. Produknya itu ada di Surawisesa dengan ketinggian itu kurang lebih nanti 700 mdpl, Bu Ica. So far banyak yang ngeliat dan ngerasa feelingnya tuh, wah ini rumah tuh bener-bener nyaman. Kita dalam satu rumah itu ada taman itu menjadi hal yang biasa. Betul. Tapi menjadi luar biasa tuh dibuatnya itu miring. Itu kenapa sih Pak dibuat miring? Karena ini rumah tipe upslope nih, Bu Ica. Jadi looks-nya seperti 3 lantai, sebenarnya dia enggak. Itu bisa ngelihat bahwa posisi carportnya tuh kita dijadiin, harusnya mungkin bisa jadi bangunan dijadiin area carport. Karena memang itu dijadiin fungsi untuk konturnya yang memang kontur di tipe upslope. Kadang-kadang orang kan capek nih beres kerja gitu, aduh capek tapi nggak ada lihat taman kan kadang-kadang nggak enak juga ya gitu. Refreshing gitu, apalagi namanya rumah bukit gitu. Betul. Kan. Nah, nanti dia pas datang tuh kita kasih bentukan tamannya tuh memang konsepnya miring. Miring tuh satu memang karena konturnya, kedua memang itu looks-nya bikin lebih estetik aja sih rumahnya. Dan hunian ini sebenarnya berdiri di luas tanah dan luas bangunan berapa, Pak? Ini lebar mukanya itu kita dikasih lebar muka 10 dan panjangnya itu 18. Jadi kurang lebih tanah itu di 180. Nah, untuk bangunannya sendiri kita kasih bangunan itu luas bangunan 205. Nah, ibaratnya rumahnya compact tapi itu secara fungsi bangunan itu kepake semua. Nah, yang kedua, kita bakal ngeliatin area yang paling experience yang harus dirasain adalah feeling dining semi outdoor-nya. Oke, jadi kita berada di dalam ruangan tapi benar-benar ngerasanya ada di outdoor. Wah, Nah, itu menarik betul. banget kayaknya. Kita langsung ke sana. Boleh. Yuk, Property People ya. Wah, ternyata ini ya yang tadi kita bicarakan di depannya Pak Zul ya. Betul. Jadi
Ini adalah yang tadi saya bilang konsep dining yang mungkin jarang ya di tempat lain. Kayaknya kalau rumah di sini tuh serasa healing setiap hari. Betul. Makanya kan gini, kelebihan dari KBP itu kan satu, kita juga kan sebenarnya secara kota itu kan menjadi satu project yang nextnya kita bakal bikin jadi tourism property juga, Bu. Ini adalah satu opsi mungkin bagi first home atau enggak second home yang benar-benar pas. Ya ibaratnya nanti kita datang di sini nih bawa tamu makan-makan di sini, disambut ada area kitchen di sini. Wah, ini udah enak banget. Dan kalau untuk backyardnya sendiri ini juga lebih luas juga ya Pak ya dari backyard pada umumnya. Betul. Jadi kita ini bikin luas tanah 180 dengan bangun 205, kita nggak ngilangin poin konsep lingkungannya juga. Kadang-kadang orang banyak yang udah ngabisin bangunan tuh full bangunan, taman tuh cuma disediain di depan. Betul. Kita nggak. Justru nyawanya rumah tuh adalah kita pakai di proses di tamannya sendiri. Kalau di kita ini bilang rumah bukit, apa nih yang konsepnya yang kuat untuk feel resortnya? Ya kita bilang itu adalah posisi rumah dari desain ini, dining ini yang jadi feel resortnya dapat. Dan ini juga mengharmonisasikan juga, mengaktualisasikan juga bagaimana sih si Wisata Asih House ini benar-benar menjadi idaman para penghuninya nanti sebagai first home ataupun sebagai second home. Ya, luar biasa sekali. Dan Property People, desain ini, layout ini juga bisa menjadikan untuk penghuninya nanti sebagai referensi harmonisasi dari dalam ruangan dan juga luar ruangan. Betul. Bergeser ke living room. Ica penasaran, pengen dong kita lebih detail lagi di living room. Yuk, Property People. Nah, ini dia ya area living room ya Pak Zul yang tadi. Ini sih Ica juga notice area living roomnya juga lega dan luas ya Pak ya. Betul. Balkonnya ini tersendiri juga bisa kita ngebayangin nih. Kalau misalnya kita bisa ngeteh juga, bisa ngopi juga di balkon sambil lihat view danau, view pegunungan. Dan pastinya kalau Wisata Asih House ini kan sudah hunian premium. Bangunannya juga disuguhkannya juga dari premium dong pastinya Pak. Boleh diceritakan lebih detail lagi nggak seperti apa? Kalau misalkan contoh ya, mungkin saya sedikit cerita tentang masalah spek gitu. Mungkin Bu Ica lihat kayak kusen-kusennya di sini kan tebel tuh. Betul. Nah itu kita pakai YKK. Oke. Nah terus yang kedua, kalau mungkin dari segi keramik sendiri, ini kita pakai keramiknya Roman. Oke. Ya, ini ukuran mungkin di 80 x 80. Kita sih untuk dinding sekarang kita masih tetap pakai bata merah. Oke. Jadi memang udah mau posisi di dataran tinggi, dan menggunakan bata merah, ya udara juga makin adem untuk di rumah. Wah, luar biasa sekali. Kita bisa lihat nih di sini Ica tadi notice ada powder room ya Pak ya? Iya, jadi kita emang udah prepare. Kalau misalkan nanti ada tamu gitu kan, nggak mungkin kan WC-nya bareng begitu kan, buat cuci tangan atau perlu ke toilet, jadi tetap privasinya tetap terjaga. Property People, kita udah ada di lantai 2. Kalau di lantai 2 ini ada kamar tidur dan juga kamar mandi. Boleh dijelaskan lebih detail lagi nih Pak jumlahnya dan juga luas dari masing-masing kamarnya? Oke, kita punya 2 kamar anak nih. Kamar anak itu memang posisi kamar mandi kita masih kamar mandi sharing. Nah, untuk luasan kamar tidurnya sendiri itu di 3x3 ukurannya. Masing-masing kamar anaknya? Masing-masing. Ya kita sih menilainya bahwa itu udah sangat besar dan proporsional lah. Benar banget. Untuk 3x3 ya Pak ya? 3x3, bahkan sebenarnya 3 kali lebih sih sebenarnya 3,2an. Nah, tapi untuk di master bedroom itu kurang lebih itu untuk luasan areanya itu bisa sampai di 4 dan juga dikali 3 lebih. Oke, gitu. dan pastinya master bedroom lebih lega, lebih gede besar. gitu ya. Plus juga dia juga udah ada kamar mandi di dalam gitu. Di sini tuh bisa dilihatin bahwa ada kamar master bedroom dengan area walk-in closetnya juga sih. Itu yang bikin dari tadi penasaran nih, begitu tadi lihat ke belakang ini nih ada yang mewah, ada yang elegan juga. Ini walk-in closetnya ya Pak ya? Betul. Dan ini master bedroom ini ya? master bedroomnya. Wow. Memang posisi kita udah pas di area sudah pasti ada di master bedroom ya? bedroom. Penasaran gimana master bedroom mah? Kita lihat ya Pak ya? Boleh. Oke. Wow, ternyata ini master bedroomnya ya Pak Zul ya. Lega, luas, dengan satu bed ukuran king, bisa menyimpan nakas di masing-masing sisinya. Dan memang ini mencerminkan bagaimana rumah yang sangat elegan. Dan juga rumah bukit yang tentunya masih kita rasakan keindahan-keindahan interiornya. Apalagi walk-in closetnya. Oke. Wah, dan itu apakah sudah termasuk kalau misalnya kita beli rumah ini sudah termasuk walk-in closetnya Pak? Oke, jadi
secara umum untuk rumah di sini sebenarnya masih nggak include interior. Oke. Tapi ini bisa jadi referensi aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti property people-nya misalkan pengen set interior kayak gini nih, Iya. atau nggak misalkan dandanannya rumahnya mau kayak gimana, ya bisa dilihat ya, jadi contoh dari rumah contoh kita sendiri. Nah begitu Gitu. property people, jadi bisa untuk referensi. Tadi kalau yang di bawah kan kita bisa terinspirasi dari kolam. Kalau Betul. misalnya master bedroom kita inspirasinya ada dari walk-in closetnya. Betul. Notice lagi dengan jendela bukaan lebar, luas, ini rumahnya juga kayaknya breathable banget. Iya, betul. Dengan view yang luar biasa, ada view danau, pegunungan. Wah sejuk sekali. Iya. Ini kayaknya pengen banget ya pindah rumah ke sini ya Pak ya. Pasti banyak banget yang pengen pindah ke sini. Betul banget. Keunggulannya apa lagi Oke. selain view ataupun suasana-suasana yang bikin nyaman itu Oke, apa lagi nih Pak? mungkin kalau dari kelebihan sebenarnya dari rumah ini, pertama balik lagi dari segi konsep ya tadi saya jelasin. Terus yang kedua, sebenarnya rumah ini tuh walaupun misalkan di daerah bukit, tapi kita memang mengusung konsep rumah yang smart juga. Wow, Jadi, smart home. Rumah yang di Tata Surya Wisesa ini semua sudah dengan nanti mungkin harganya yang akan di-spill ya, itu tuh semua sudah include. Sudah dengan smart include, home. Nah, oke. smart home appliance-nya itu nanti bisa dipakai untuk apa aja. Yang pertama, misalkan contoh untuk nyalain TV tuh kita udah pakai appliance dari smart home. Nyalakan Terus TV gitu ya Pak ya? Kayak gitu. Terus yang kedua kayak ngatur set lampu, lampunya misalkan terangnya segimana itu udah bisa di set. Kita bisa lihat itu pertama pintu masuk tuh kita udah pakai namanya kartu tap RFID, terus juga ada pinnya juga, bisa kasih di jari. Terus nanti di living room itu ada setnya juga tuh. Oke. Nah, living room tuh misalnya kayak ngeset contoh untuk tadi yang saya bilang lampu, TV, segala macamnya itu bisa di set di situ. Nah, terus yang kedua itu nanti ada di master bedroomnya sendiri. Yang di area sini Area sini, ya, oke. gitu. Kalau untuk smart home itu yang sudah termasuk Sudah di include. rumah Sudah ini. include dengan harga yang kita tawarkan nanti. Jadi kan di lantai 2 ini kita lihat tadi ada satu master bedroom sama kamar anaknya. Nah, di kamar anak ini juga bisa dilihatin memang kelihatan tuh si area living dining tadi yang Oh. high ceilingnya tuh kelihatan. Nah, benar banget itu juga jadi notice buat aku juga. Begitu tadi kita masuk jendelanya tuh floor Tinggi-tinggi. to ceiling juga ya, Iya, tinggi-tinggi. Jadi kita tinggi. bisa ngelihat ke bawah kalau misalnya lihat anak-anak, Betul. bisa Kadang-kadang lihat juga keluarga gini, gitu jadi ya. Si area kamar anak misalkan contoh mungkin yang keluarga cuma punya satu anak gitu kan. Satu area itu bisa dijadiin set jadi area ruang kerja. Oh iya. Jadi satu kamar ini tuh memang nggak selalu jadi kamar, tapi kan somehow kita kan udah kebiasa sama misalnya WFH, work from everywhere gitu Betul. kan. Nah, satu set ini bisa dijadiin tempat untuk jadi area kerja juga gitu. Nah, itu dia untuk referensi yang Betul. lainnya Nah, ya. Dari lantai 2 sini ada satu lantai terakhir itu namanya area rooftop. Yang Tunggu dulu. itu yang paling wahnya sih sebenarnya. Jangan dulu di-spill. Iya, nggak akan di-spill Jangan dulu dulu. di-spill. Property people pasti pada penasaran. Kita langsung aja ke area yang dimana ini bikin penasaran untuk semua property people. Langsung saja Yuk, yuk Pak. langsung aja. Oke. Wow. Nah, ini dia Bu Ica, area rooftop dengan view 180 derajat. Bener-bener menyuguhkan view yang luar biasa ya. Kita Iya. bisa lihat danau, kita bisa lihat pegunungan, dan udah ngebayangin gimana cantiknya city light kalau misalnya malam Wah, hari. itu bagus banget. Jadi keunikan rumah ini di rooftop ini tuh bisa ngerasain suasana alamnya. Betul. Kita bisa lihat area danau, area lapang golf. Dan kita aja nih ngobrol kayak gini udah berasa sejuknya nggak Sejuk sih? banget, sejuk banget. Sejuk banget, adem, angin sepoi-sepoi dengan view yang luar biasa. Ya, jadi rumah ini kita bikin satu area rooftop yang nanti tinggal di sini, dia pengen bikin event barbecue, ibaratnya ya nongkrong-nongkrong cantik, chill sore hari gitu Nggak cuma kan. di balkon aja, Nggak tapi cuma di balkon, rooftop tapi bisa ya. di rooftop sambil Benar. ibaratnya ngeliatin pemandangannya nih di area sini semua nih. Kalau mungkin orang yang percaya Hong Shui ya, jadi rumah ini tuh rumah yang bersender di bukit, memandang ke laut. Laut, maksudnya laut seperti bukan apa? laut artian di sini tuh lebih Laut ke danau, sebetulnya, oke. air. Nah, itu tuh secara Hong Shui itu adalah rumah raja. Rumah tuh yang tinggi, bersandar di bukit, tahtanya tuh melebar, dia bisa ngelihat luas, Jadi kayak kita kerajaan seperti- kan gitu. Betul, Nah, kita gitu. berada di tahta yang tertinggi, Betul. sementara kita bisa lihat view-view yang luar Betul, biasa sekali. kayak gitu. Dengan view 180 derajat, nggak ada alasan untuk kita nggak beli hunian premium ini. Tapi boleh di-spill dong Pak, kos yang harus dikeluarkan untuk hunian premium ini berapa? Oke, untuk harga kita itu start untuk tipe yang ASI ini di harga 4,5 M. 4,5 M. 4,5 M. Nah, tapi ini juga kita bisa bantu Bapak Ibu, kita punya 3 cara bayar. Seperti apa
Apa itu, Pak? Nah, yang pertama kita ada paymentnya itu untuk yang pertama cash crush. Yang kedua itu kita ada KPR. Betul. Nah, nanti dibantu mungkin kita ada 11 atau 13 bank yang sudah bekerja sama dengan kita. Terus juga kita ada cicilan langsung ke developer. Nah, cicilan langsung ke developer itu kurang lebih 12 kali selama 1 tahun. Kayak gitu. Jadi itu 3 cara pembayaran yang mungkin Property People bisa pertimbangkan kalau nanti mau ambil rumah di Kota Baru Parahyangan di Tata Surawisesa ini. Dengan investasi mulai dari 4,5 miliar, kita sudah bisa mendapatkan hunian premium, rumah bukit dengan view danau. Nah, Property People, untuk info lebih lengkapnya bisa langsung ya klik link yang ada di bawah video ini. Property People memiliki hunian di Wisesa Asih House ini bukan hanya tentang view-nya saja yang indah, tentang rumahnya yang nyaman, tapi Bumi Luhur Hagilan ini mempunyai country club sebagai fasilitas yang disuguhkan untuk penghuninya. Nah, kita langsung aja nih tanya ke Pak Zul, untuk fasilitas country club ini apa aja nih, Pak? Oke, nah jadi kalau country club sendiri itu adalah fasilitas sport club. Yang kita bikin yang pertama sebenarnya kita udah ada namanya Bumi Pancasona Sport Club. Nah, ini kita bikin khusus lebih eksklusif yang dimana sistemnya adalah nanti membership. Nah, itu yang pertama dia bangunan itu melingkar kayak markas Avenger nih. Wow, wah, bagus tuh, keren banget. Itu konsepnya juga udah sangat menarik gitu ya. Nah, ditambah dengan ada infinity pool yang ibaratnya view landscape-nya itu langsung kelihatan ya di Kota Baru. Nah, di situ bisa kelihatan juga berarti kita renang pagi sambil ngeliatin ibaratnya lapang golf itu kan feels different ya dibanding sama tempat lain atau enggak mungkin suasana juga yang lain. Di dalam country club sendiri kita ada area gym, terus ada resto, ada function hall, ada lapang tenis, ada lapang pingpong gitu kan. Dan juga nanti area-area kegiatan activity sport yang lainnya juga. Itu di dalam satu area itu satu ya. Area, sudah lengkap kayaknya di situ ya, lengkap, disuguhkan betul. untuk penghuninya nanti. Ini karena ini sistemnya membership, jadi nanti harus akan ada registrasinya dulu gitu betul. ya, Pak ya. Nah, kebetulan untuk nanti misalkan Property People yang ambil unit di sini, itu tuh udah langsung dapat free 1 tahun member. Free 1 tahun member? Iya, Wow. member country clubnya itu kita kasih langsung ketika dia transaksi unit di kita. Nah, jadi ibaratnya dapat rumah langsung bisa nyobain fasilitasnya ini. Dan Fasilitas free selama country 1 tahun? Free selama 1 Wow, tahun. Gitu. menarik sekali loh Property People. Dan Kota Baru Parahyangan ini juga sangat notice dengan dunia pendidikan. Kota Baru Parahyangan ini dikelilingi sekolah ataupun dengan universitas. Di pendidikan sendiri, kita dari sekolah ini sekolah yang dari kurikulum nasional sampai kurikulum nasional plus kita ada semua. Lengkap di Kota Baru Lengkap. Parahyangan ini ya, Misalkan Pak, saya ya? ambil contoh ya beberapa sekolah, kita tuh sekolah kurang lebih ada 9, Buca. Yap. Dan 2 universitas. Ya, mereka salah satu mungkin yang sekolah yang sudah jadi list favorit di kita itu yang pertama itu ada sekolah Irsyad. Nah, terus yang kedua ada sekolah Cahaya Bangsa, terus ada sekolah Bina Persada, ada BPK juga. Wow, lengkap sekali. Lengkap. Universitasnya itu kita ada Universitas Boromius. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita baru opening itu di bulan September. Universitas Maranatha. Universitas Maranatha yang menjadi favorit wargi Bandung Betul, ya, hadir betul. di Kota Baru Parahyangan. Nah, kurang lengkap apa lagi tuh pendidikan fun yang ada di fact-nya Kota lagi, Baru ya? Di Maranatha ini buka 2 jurusan baru. Apa itu, Pak? Jurusan bioteknologi, biotek, itu masih satu sub prodi di prodi kedokteran. Ini jurusan baru yang baru dibuka dan gedungnya itu khusus ada di KBP. Kayaknya masih ada nih yang belum Pak Zul sampaikan tuh, kira-kira apa ya, Pak? Oke, tadi kan dari segi pendidikannya, nah mungkin fasilitas yang lainnya yang pertama kita udah ada area grocery. Area grocery-nya itu ada IKEA, ada Jogja Junction, dan juga kita ada satu kawasan namanya Bumi Hejo. Bumi Hejo. Bumi Hejo. Oke. Nah, Bumi Hejo itu satu kawasan kita sebutnya dari downtown ya, dari pusat kotanya KBP. Di situ nanti ada beberapa resto dan juga mungkin ada beberapa kayak activity playground, outdoor untuk anak. Itu ada kita sebutnya Bumi Theme Park sama Bumi Play Park. Ada rumah sakit juga. Rumah sakit. Nah, rumah sakit juga kita ada 2 rumah sakit RSCK, Rumah Sakit Kauliaan, itu masih satu grup dengan satu Boromius dan juga RSIA Anak. Rumah sakit RSIA Anak itu kita sebutnya Rumah Sakit RSIA Parahyangan. RSIA Parahyangan, Betul. lengkap ya. Satu alasan kita untuk membeli dan berinvestasi di Kota Baru Parahyangan. Oke. Pertama dari segi lokasi, Kota Baru Parahyangan ini berada di daerah Kabupaten Bandung Barat di Padalarang, di mana dia lokasinya itu dekat dengan stasiun Wus. Betul. Jadi akses Jakarta tuh sekarang kan memang udah dekat banget ya. Iya, itu singkat Cuma banget 45 ya, Pak. menit Betul gitu. Nah, sekali. itu kan jadi kemudahan juga nih kita. Dan
Kota Baru sendiri itu memang titik tengah antara Jakarta dengan Bandung sendiri. Orang yang daily activity-nya banyak di Bandung sama Jakarta, mungkin daripada macet di Bandung, macet di Jakarta, nah ini kota yang pas nih, di Kota Baru. Daripada Nah, jauh-jauh gitu ya Pak betul. ya. Nah, pertama dari aksesnya. Aksesnya sendiri kita kalau misalkan tol, itu kan udah ada akses langsung dari flyover. Jadi tapping di gate Padalarang itu langsung aksesnya masuk ke Kota Baru. Parahyangan. Gitu. Oh iya. Nah, harganya gimana sih Pak? Gitu. Untuk perkembangannya nanti gimana gitu. Jadi Kota Baru tuh udah start dari tahun 2000. Dulu tuh harga per meternya itu tanah ya, Bu, itu di 300.000 per meter. Ya, Sekarang itu harga per meter kita itu udah sampai di harga 10 sampai 11 juta per meter. per meter. Per meter. Dari 300.000 jadi 10 sampai 11 juta per meter. wow. Jadi kenaikan di kita itu pasti karena area kita luas 1.250 hektar. Kadang-kadang kan yang mendorong harga itu adalah satu dari lokasi, akses, dan nanti area komersilnya. Nah, dengan area yang 1.250 hektar ini baru kita develop itu kurang lebih dari 500 hektar. Itu kan berarti masih setengahnya nih. Bang, dari 1.250 hektar, 250 hektar. mungkin baru setengahnya kita. Ini baru setengahnya Baru aja. setengah. Dan setengahnya ini belum. Belum. Nah, itu perkembangannya itu luar bakal biasa terus, sekali. harganya itu bakal terus naik. Karena apa? Karena nanti fasilitasnya terus bakal tumbuh. Ya, kita sih berharap property people nanti soon-nya bisa ngerasain bertumbuh bersama bareng Kota Baru Parahyangan. Tidak ada alasan lagi, tidak ada nanti-nanti lagi untuk investasi di Kota Baru Parahyangan. Apalagi Kota Baru Parahyangan sudah terdaftar di Rumah 123 Official Developer. Artinya ini adalah developer yang terpercaya dan juga sudah terverifikasi. Dengan segala keunggulan dan fasilitasnya, Anda bisa berinvestasi di Wisesa Asih House Kota Baru Parahyangan mulai dari 4,5 miliar rupiah. Hayo yang udah nggak sabar untuk miliki hunian yang ada di sini, langsung aja klik link yang ada di bawah video ini. Pak Zulfikar, terima kasih banyak sama Bu Ica, sudah thank you diajak juga. Showing dari Wisesa Asih House ini. Sama-sama, thank you Kita juga. ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Boleh. ya. Property People, sampai di sini episode 123 review rumah, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Rumah 123. Jual beli, sewa properti sampai KPR semua ada di sini di Rumah 123. Ica Oroh pamit, ketemu di lain kesempatan. Dadah. Thank you.